balik lagi sama kami yang tentunya akan selalu siap sedia memberikan informasi bermanfaat seputar dunia pendidikan. Oke, karena banyak banget nih yang tanya dan banyak banget yang request, Kak, bawain dong konten tentang motivasi belajar. Terus ada juga nih yang tanya, Kak, kenapa sih motivasi belajar itu penting? Dan yang terakhir ada juga yang tanya kayak gini, Kak, kenapa kita harus termotivasi dalam belajar? Kira-kira kenapa ya? Oke, karena banyak banget yang udah kepo ya. Kepo apa sih pentingnya motivasi belajar dan bagaimana pengimplementasiannya. Kami akan membahas tuntas dan memberikan informasi tersebut untuk teman-teman semuanya. Jadi simak baik-baik. Yang pertama, apa sih motivasi itu? Motivasi itu adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu hal yang tentunya hal tersebut harus hal yang positif. Dan motivasi belajar itu apa? Motivasi belajar itu adalah dorongan dari diri untuk melakukan kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran dengan sepenuh hati, dengan semangat, dan tentunya dengan tidak ada beban. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke guys, selanjutnya aku akan jelasin dari Yolanda. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang macam-macam motivasi belajar. Ada 2 macam motivasi belajar. Ini aku ngambil dari salah satu ahli, Sudirman 2003. Dia mengatakan bahwa macam motivasi belajar itu ada 2, yaitu motivasi dari intrinsik dan motivasi yang ekstrinsik. Nah, yang pertama, motivasi intrinsik itu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi intrinsik itu memang udah ada dalam diri kita sendiri gitu loh. Jadi nggak ada perlu rangsangan dari luar, kita udah punya rasa motivasi untuk belajar di dalam diri kita sendiri. Itu motivasi intrinsik. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini yaitu motivasi yang aktif dan berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar. Jadi motivasi ekstrinsik ini kebalikan dari intrinsik ya. Dari ekstrinsik berarti dia tuh dari luar. Motivasi belajar yang kita dapatkan itu dari luar gitu. Contohnya kayak kita mau belajar kalau ada ujian, kita mau belajar kalau ada tugas. Nah, itu kan berarti ada rangsangan dari luar. Nah, itu contoh dari motivasi ekstrinsik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari motivasi belajar. Di sini aku ada 3 motivasi belajar. Yang pertama, motivasi belajar dapat mendorong kita untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Nah, di sini motivasi belajar itu diibaratkan sebagai suatu mesin penggerak yang melepaskan energinya. Nah, peran motivasi di sini sama dengan mesin penggerak tersebut. Jadi, mesin penggerak itu akan menggerakkan kita di setiap kegiatan yang akan kita kerjakan. Itu fungsi yang pertama. Kalau fungsi yang kedua, motivasi belajar menentukan arah dari perbuatan kita, yaitu ke arah mana sih tujuan kita atau apa sih yang akan hendak kita capai. Nah, dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Lalu, untuk fungsi yang ketiga, yaitu menyeleksi perbuatan atau menentukan perbuatan. Apa sih yang harus dikerjakan yang serasi untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan? Nah, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan tersebut atau menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, kita bisa mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Nah, ada juga nih dari beberapa pendapat tokoh yang mengatakan atau memberikan pendapatnya soal manfaat dari motivasi belajar. Yang pertama ada dari Islamuddin. Nah, ia berpendapat bahwa motivasi belajar memiliki 3 fungsi, sama ya dengan yang tadi, yaitu sebagai pendorong, penggerak, lalu pengarah perbuatan belajar. Lalu dia juga menyebutkan dalam bahasa Inggris yaitu motivation is an essential condition of learning, yaitu hasil belajar akan menjadi optimal kalau ada motivasi. Halo, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Linka. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor apa yang mendasari motivasi belajar. Simak ya.
Nah, motivasi belajar siswa ini terjadi karena adanya hasrat dorongan dari dalam diri siswa untuk menjadi siswa yang berprestasi. Nah, itulah yang membuat siswa terlibat dalam kegiatan akademik. Jadi, ketika motivasi belajar tinggi, lalu siswa itu sangat percaya diri, maka biasanya akan menghasilkan prestasi yang baik. Gitu. Hai, tadi kalian sama teman aku udah ngebahas tentang hal yang mendasari tentang motivasi belajar. Kali ini sama aku kalian akan ngebahas tentang apa sih indikator tentang motivasi belajar itu. Pertama-tama akan aku jelasin dulu indikator itu apa sih. Indikator itu adalah bisa dibilang di sini indikator adalah ciri-ciri. Jadi kalau indikator motivasi belajar, iya benar, ciri-ciri dari motivasi belajar. Oke, kita langsung aja. Apa sih ciri-ciri dari motivasi belajar itu? Di sini aku nyebutin ada 6 indikator dari motivasi belajar. Jadi yang pertama, indikator dari motivasi belajar itu adalah adanya hasrat dan juga keinginan untuk berhasil, dan juga yang kedua adalah adanya dorongan dan juga kebutuhan dalam belajar. Lalu yang ketiga adalah adanya harapan dan juga cita-cita dalam belajar untuk meraih masa depan. Lalu yang keempat adalah adanya penghargaan dalam belajar. Lalu yang kelima adalah adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Lalu yang keenam dan juga indikator motivasi belajar yang terakhir adalah adanya lingkungan belajar yang kondusif yang dapat membantu kalian untuk memupuk rasa motivasi belajar itu tadi. Oke teman-teman, tentang indikator motivasi belajar emang udah selesai, tapi pembahasan kita tentang motivasi belajar belum selesai. Jadi ikutin terus, simak terus, abis gini ada penjelasan dari teman aku. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu membuat agenda belajar, yang mana agenda belajar ini akan membantumu untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus kamu pelajari. Dengan demikian, kamu akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Cukup dengan membuat agenda belajar yang kamu lakukan akan lebih efektif dan efisien. Kedua, yaitu menentukan gaya belajar. Pastinya, setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Tentukan apakah kamu ini termasuk seorang yang bertipe visual, auditori, atau kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin kamu pelajari. Jadi, yuk tentukan tipe gaya belajarmu. Yang ketiga, yaitu istirahat. Istirahat termasuk salah satu faktor yang terpenting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Ketika tubuh lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Materi yang dipelajari tidak akan bisa terserap optimal di dalam ingatan. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan agar kondisi tubuh tetap fit dan sehat. Keempat, hindari gangguan belajar. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi. Maka dari itu, aturlah waktu untuk bermain gadget, bermain sosial media, melihat TV, dan game online agar tidak mengganggu waktu belajar kalian. Jangan berada di kumpulan orang atau keramaian. Usahakan tidak ada sesuatu di sekeliling yang dapat mengalihkan fokus belajarmu. Kelima, cari suasana yang tepat. Semua suasana menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol dirimu sendiri. Cari belajar yang nyaman yang membuat kamu fokus untuk belajar. Jika perlu, kamu bisa memutar musik yang akan membuat suasana menjadi lebih tenang dan damai. Kamu juga dapat menentukan suasana yang tepat untuk dirimu sendiri. Terkadang juga, secangkir teh atau coklat panas dapat membuat suasana belajar menjadi lebih sempurna. Dan yang terakhir, belajar bersama teman. Belajar bersama teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu saat kamu menemukan kesulitan. Namun jangan sampai belajar bersama teman ini justru menjadi tidak efektif karena terlalu banyak digunakan untuk mengobrol dan bermain. Ingat ya,